Salam Injili. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada saat ini. Perkenalkan, nama saya David Livingston, mahasiswa STT Hagiasmo Smisian Jakarta, Prodi Teologi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah saya Dogmatika 3, di mana judul makalah saya Yesus dan Hukum Taurat. Yang pertama kita akan mengetahui ataupun sebagaimana latar belakang dari Yesus hukum Taurat. Yesus dan hukum Taurat, kita akan mengetahui di sini bahwa kelahiran Yesus di dunia menurut Injil Matius adalah untuk menggenapi hukum Taurat yang telah digenapi oleh Kristus di dunia. Dan di sini adalah bertujuan hukum Taurat bagi orang percaya ataupun memang bagi orang yang sudah mengenal Allah, untuk lebih menjaga kekudusan. Berarti kegenapan hukum Taurat di sini yaitu untuk kepada orang yang telah percaya dan semakin untuk menjaga kekudusan. Dengan demikian untuk itu bahwa hukum Taurat menandakan hal yang sangat penting di setiap kita yang telah percaya. Yesus dan hukum Taurat. Kitab Injil menulis tentang Yesus, yaitu menurut hukum Taurat mulai sejak lahir dan pada hari ke-8. Yesus telah menaati Taurat. Di sana Yesus memakai jubah yang merupakan bahwa aturan Yesus telah menaati perintah Allah. Walaupun Yesus adalah Allah juga, tetapi karena dia telah menjadi duinatur ataupun dia telah menjadi manusia, jadi Yesus menaati perintah Allah, Yesus juga sebagai Allah. Salah satu ahli teologi Abornia menyatakan bahwa arti menggenapi adalah Yesus tidak menghapus ataupun meniadakan hukum Taurat, tetapi ataupun melainkan memenuhi hukum itu sampai kepada klimaks eskatologis yang dimaksud, yaitu ajaran yang melampaui hukum dan melengkapi bahwa Taurat genap di dalam Yesus sendiri. Jadi kesimpulan dari Abornia ini bahwa hukum Taurat tidak dihapuskan ataupun ditiadakan, melainkan digenapi oleh Allah sendiri. Kita bisa lihat di Kitab Injil ataupun Kitab Roma pasal 10 ayat yang keempat, di mana menyatakan bahwa sebab Kristus adalah kegenapan Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Hukum digenapi oleh Allah. Yesus menggenapi seluruh ibadah simbolik yang merupakan tentang janji yang akan mengirim juru selamat yang akan datang di dunia untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Ini kita juga bisa mengetahui bahwa kegenapan hukum Taurat ini memang untuk kepada orang yang berdosa. Jadi di sini kita juga bisa mengetahui di Matius pasal 1 ayat 21, di mana menyatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus di dunia itu untuk menyelamatkan ataupun memang untuk menjangkau manusia dari perbudakan dosa. Yesus menggenapi hukum Taurat melalui penyalibannya dan kematian di kayu salib. Definisi hukum Taurat, sebuah konsep yang penting dan formatif tentang hukum Taurat ilahi dalam arti yang paling luas, bahwa sebuah konsep yang nantinya akan muncul semua definisi yang akan lebih sempit dan yang memberi makna bagi definisi khusus tersebut. Jadi dengan demikian bahwa perkataan lain ataupun ide yang merupakan ungkapan dari sebuah karakter Allah dan oleh karena itu merupakan satu kesatuan sebagai mana ia adalah kesatuan juga, walaupun beragam dalam ungkapan khusus dari hukum Taurat tersebut. Jadi kesimpulan di makalah saya Yesus dan hukum Taurat, bahwa hukum digenapi oleh Allah untuk meyakinkan kita sebagai orang-orang yang percaya
satu ungkapan kehendak dan karakter Allah. Dengan itu dapat mendorong kita sebagai orang percaya menjadi kehidupan Kristen yang sebenarnya. Dan yang harus kita perlu ketahui dalam hukum Taurat ialah mengingat kita mempunyai juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.